Sudah ada ya, Pak ya? Sudah terlihat? Pak? Udah Pak, aman Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kesempatan saya untuk menjelaskan tentang model pembelajaran tutorial. Definisi tutorial sendiri secara bahasa yaitu berasal dari kata tut yang artinya adalah latihan pembelajaran mandiri. Tutorial adalah kelas yang dipimpin oleh seorang tutor. Secara umum, tutorial adalah penjelasan terkait langkah-langkah ataupun cara untuk bisa melakukan suatu hal. Nah, secara akademik sendiri, tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian arahan, bantuan, petunjuk, dan motivasi agar siswa belajar secara efisien dan efektif. Menurut para ahli sendiri, di sini Daryanto menyebutkan bahwa tutorial adalah belajar dengan guru pembimbing. Lalu Ridwan menyebutkan bahwa tutorial adalah terjadinya interaksi antara tutor atau guru pembimbing dengan siswa. Fungsi tutorial sendiri yang pertama yaitu fungsi instruksional, yaitu melaksanakan proses pembelajaran agar para siswa belajar mandiri melalui modul yang telah ditetapkan. Lalu fungsi diagnosis bimbingan, yaitu membantu para siswa mengalami kelemahan, kekuatan, kelambanan masalah dalam mempelajari modul berdasarkan hasil penelitian, baik formatif maupun sumatif, sehingga siswa-siswa mampu membimbing diri sendiri. Yang ketiga yaitu fungsi secara personal, yaitu memberikan keteladanan kepada siswa, seperti penguasaan materi modul, cara belajar, sikap dan perilaku secara tidak langsung, menggugah motivasi belajar mandiri dan motif berprestasi. Lalu tujuan tutorial sendiri yang pertama, untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan para siswa sesuai dengan yang dimuat modul-modul untuk melakukan usaha-usaha pengayaan materi yang relevan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa tentang cara memecahkan masalah, mengatasi kesulitan atau hambatan, agar mampu membimbing dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang cara belajar mandiri dan menerapkannya pada masing-masing modul yang sedang dipelajari. Kegiatan-kegiatan pada tutorial sendiri yang pertama ada pemantapan, yaitu memantapkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sesuai dengan modul yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua ada pengayaan, yaitu memperluas pengetahuan dan pengalaman siswa sehingga hal-hal yang dipelajari dari modul menjadi lebih jelas, luas, dan terpadu. Yang ketiga adalah bimbingan, yaitu membantu siswa dalam mengatasi kesulitan dan pemecahan masalah. Nah, di sini ada 3 jenis tutorial sendiri. Yang pertama itu tutorial klasikal. Tutorial klasikal sendiri merupakan pemberian bantuan kepada individu secara sekaligus pada waktu yang sama. Contohnya pada saat pembelajaran di kelas,
Lalu yang kedua, tutorial kelompok. Pada dasarnya tutorial kelompok sama saja dengan tutorial klasikal, yaitu seorang guru membimbing sekelompok siswa yang terdiri atas 5 atau 7 orang siswa sekaligus pada waktu yang sama. Pendekatan tutorial kelompok ini menitik beratkan kegiatan bimbingan individu dalam kelompok. Contohnya seperti kelas bimbel gitu, Pak. Yang ketiga ada namanya tutorial individu. Metode tutorial ini dianggap metode belajar yang paling ideal karena satu orang tutor atau satu orang guru berhadapan langsung dengan satu orang siswa. Hubungan satu orang dengan satu orang memungkinkan guru dan tutor mendiagnosis kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan siswa secara cermat dan teliti. Sebagai contoh, mungkin jenis ini kita alami pada saat bimbingan skripsi. Gitu. Jadi 1 lawan 1. Nah, lalu langkah-langkah pelaksanaan model tutorial. Yang pertama, perencanaan. Dengan mempelajari modul dengan seksama dan identifikasi bagian-bagian yang sulit dari isi model pembelajaran tersebut. Lalu menyusun strategi bimbingan paling efektif untuk membantu agar siswa yang mengalami kesulitan bisa mempelajari bagian yang sulit dengan lebih mudah. Yang kedua ada langkah persiapan, menyiapkan bahan ajar tambahan atau suplemen seperti variasi contoh-contoh penyelesaian soal atau tahapan-tahapan penyelesaian soal yang sistematis. Lalu menggunakan contoh penyelesaian soal-soal sederhana dan mudah sebagai jembatan menuju latihan penyelesaian soal-soal yang lebih sulit. Jadi dia ada tingkatannya gitu, step by step, dari yang mudah dulu jadi yang lebih sulit. Nah, lalu tahap pelaksanaan. Mengidentifikasi siswa yang menghadapi kesulitan dalam memahami modul yang telah diberikan. Berikut bagian yang dirasakan sulit dipahami. Lalu melaksanakan tutorial dengan menggunakan bahan dan langkah-langkah yang telah disiapkan sebelumnya. Yang terakhir ada langkah evaluasi. Melakukan tanya jawab untuk meyakinkan bahwa siswa yang bersangkutan telah mengatasi kesulitan belajarnya dan memahami materi yang sedang dipelajari. Kemudian memberi tugas mandiri, termasuk mempelajari rujukan tambahan jika ada, dengan tujuan memantapkan dan memperluas pemahaman tentang materi yang dipelajari. Di sini ada kelebihan model tutorial. Yang pertama, siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual, sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. Kedua, seorang siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya, tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belajar siswa yang lain, atau yang lebih dikenal dengan self-paced learning. Kekurangannya sendiri yang pertama yaitu model tutorial ini sulit dilaksanakan pada pembelajaran tradisional karena guru harus melayani siswa dalam jumlah yang banyak sehingga memerlukan waktu dan pengaturan tahapan mengajar yang khusus. Lalu jika tetap dilaksanakan, diperlukan teknik mengajar dalam tim atau team teaching dengan pembagian tugas di antara anggota tim. Seorang guru mengajar secara klasikal dan guru lainnya atau asisten gurunya gitu
melaksanakan tutorial bagi siswa yang memerlukan. Namun penerapan tim teaching ini berakibat peningkatan biaya untuk membayar honor guru-guru asisten tersebut karena bertambah jumlah orang yang membantunya. Nah, lalu yang ketiga, diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi yang dipelajari siswa. Karena besar kemungkinan permasalahan belajar yang dihadapi siswa tersebut bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kesimpulannya, jadi metode pembelajaran tutorial ini merupakan metode yang sering kita jumpai lah, kita gunakan sehari-hari. Secara umum juga efektifannya itu sangat bergantung sekali dengan guru, pengalaman guru, dan seberapa cepat siswa itu bisa menangkap informasi-informasi pelajaran dari guru tersebut. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya tampilkan. Barangkali ada tambahan. Ya, tanya jawab dulu, silakan yang ingin bertanya. Pembelajaran tutorial ya. Pembelajaran tutorial itu pengertiannya tadi bisa ditampilkan lagi slide-nya. Ini kalau secara umum berarti ini. Ya sekarang kita jawab ya. Nah kira-kira saya bertanya dulu ya. Kira-kira pembelajaran yang seperti apa nih yang menggunakan strategi tutorial? Kalau menurut saya ya Pak, yang efektifnya itu yang siswanya itu nggak terlalu banyak gitu. Apa? Yang siswanya yang nggak terlalu banyak. Oh, jumlah siswanya tidak terlalu banyak gitu. Iya, karena Kenapa? kalau terlalu banyak mungkin jadi permasalahannya juga jadi banyak gitu. Ada suatu materi misalnya matematika, isinya murid 40 orang gitu. 40 orang itu nggak ngerti semua gitu. Berarti ada 40 masalah. Nah, sedangkan berbeda dengan kalau kelas matematika yang isinya cuma 5 orang. Berarti permasalahan yang dihadapi cuma ada 5 gitu, Pak. Jadi yang dimaksud tutorial itu bimbingan guru, dibimbing guru langsung gitu? Iya, dari yang saya baca-baca sih, ada seorang guru dan ada siswa yang untuk disampaikan materinya. Ya, tutor itu tadi kan definisinya tutor itu latihan pembelajaran mandiri. Tutorial adalah berkas yang dipimpin oleh seseorang tutor. Berarti bukan guru ya, berarti ya tutor ya? Iya, tutor. Sebelumnya saya mau tanya juga nih, Pak. Halo? Ya. Ya, saya juga mau bertanya gitu. Mungkin sebelum saya baca-baca ya, Pak, saya mikirnya tutorial itu kayak ya tutorial apa ya, kayak yang step by step gitu. Ya tutorial, misalnya tutorial membuat nomor halaman pada Word gitu. Saya mikirnya kayak gitu. Tapi setelah saya baca-baca, ternyata sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini tuh termasuk tutorial gitu. Ya, jadi saya sempat salah tangkap awalnya. Jadi tutorial itu pembelajaran yang dibimbing gitu ya. Nah, siapa yang bimbing? Biasanya tutor ya. Kalau guru biasanya bukan tutor namanya. Kalau tutor itu biasanya kayak training ya. Training itu dipanggil tutor ya. Terus pelatihan-pelatihan ya, atau guru memberikan
pelatihan ke kakak kelas ya, kakak kelas di sekolahnya misalkan mau ngajar kelas 1, nah guru tuh biasanya melatih dulu tuh, melatih kelas 3-nya tuh, kelas 3-nya membimbing kelas 1, nah itu tutor ya. Nah tutor itu akhirnya beralih ke mandiri ya, jadi kalau tidak ada orang yang membimbing, berarti tutorannya dibimbing oleh dalam bentuk dokumen ya. Nah biasanya isinya itu langkah-langkah ya, langkah-langkah yang menuntun siswa ya. Itu bisa dibilang tutorial juga ya, makanya suka ada buku tutorial kan. Nah, buku tutorial itu artinya buku yang isinya membantu pembelajar atau siswa memahami sesuatu ya. Biasanya bukunya ini isinya langkah-langkah petunjuk ya, langkah-langkah pengerjaan ya, seperti itu ya. Terus berikutnya ciri-cirinya ada nggak? Ciri-ciri yang dikatakan tutorial seperti apa atau karakteristiknya seperti apa? Jenis-jenis saja. Oh jenis ya. Berarti kalau lihat dari jenis itu kan semuanya dikelompokkan berdasarkan bentuknya ya, jenisnya ya. Berarti ada yang klasik ya ketika kita ngasih pelajaran ya bisa juga dikatakan tutorial ya. Kelompok, individu, privat ya. Oh nggak ada karakteristiknya ya? Karakteristik nggak ada Pak. Ini apa nih? Kalau fungsi apa? Sim tutorial. Nah, berarti tutorial itu kira-kira suplemen atau ini atau pokok? Maksudnya pokok. Suplemen dalam pembelajaran? Kalau menurut saya tambahan saja, tambahan apa ya? Tambahan Ya. keterampilan gitu. Ya, fungsinya kan kalau kita lihat di sini ada 3 ya. Interaksional, itu melaksanakan proses pelajaran agar para siswa belajar mandiri melalui modul yang telah ditetapkan. Berarti kalau misalkan gurunya berhalangan, maka tutorial itu diberikan dalam bentuk modul. Ya. Kemudian fungsi yang kedua personal, yang memberikan keteladanan kepada siswa seperti penguasaan materi, modul, cara belajar, sikap, dan perilaku. Berarti tutorial juga bisa menjadi penilaian untuk siswa ya, misalkan contoh teladan ya, misalkan guru dalam memberikan pembelajaran, kemudian memberikan sikap kepada siswa ya, sopan santun itu kan dikatakan tutorial juga ya, tutor ya, memberi contoh ya, itu fungsi personalnya. Kemudian fungsi yang ketiganya sebagai bimbingan ya. Berarti tutorial ini membantu siswa dalam mengalami masalah pembelajaran ya. Jadi tutorial itu sangat penting nggak kira-kira? Untuk mencapai pemahaman ini sangat penting dan biasanya masih diterapkan untuk menengah ke bawah ya. Sekolah menengah ke bawah itu memang perlu bentuknya tutorial ya, karena kemandiriannya belum siap ya, beda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa sepertinya tidak ada tutorial juga masih bisa ya, seperti pernah dengar kan kalau di UT itu ada 2 model ya, UT kampus
sama UT aja ya, UT terbuka ya, universitas terbuka ya. Universitas terbuka itu ada yang tutorialnya, berarti namanya UT kampus. Ada yang tanpa tutorialnya, berarti cuma dikasih tanpa tutorial, tanpa ada yang mengajar ya. Jadi cuma beli diktat, beli modul, kemudian belajar sendiri ya. Nah, tapi kalau untuk sekolah menengah ke bawah, apalagi SD, itu kayaknya masih belum bisa kan dikasih modul, kemudian belajar sendiri, kayaknya masih kesulitan ya. Jadi strategi tutorial ini masih diperlukan untuk menengah ke bawah. Ini fungsinya ya, kalau tujuannya, fungsi sama tujuan sama nggak? Beda kayak. Hmm? Beda. Bedanya apa sih fungsi sama tujuan? Itu kegunaan. Fungsi apa? Kegunaan. Kegunaan. Kalau tujuan? Tujuan itu ya tujuan. Misalkan saya mau ke Jakarta, tujuannya apa? Tujuannya jalan-jalan misalnya. Nah, fungsinya? Fungsinya senang, dapat kesenangan. Fungsi kegunaan ya. Tujuan itu sasaran ya, atau apa ya, yang ingin dicapai ya. Iya. Pak mau tanya lagi Pak? So, Misalkan gitu di YouTube ada video gitu ya, video tentang tutorial membuat daftar isi gitu. Apakah itu termasuk model pembelajaran tutorial juga atau gimana? Ulang lagi. misalnya di YouTube ada video tentang tutorial membuat daftar isi. Apakah itu termasuk model pembelajaran tutorial juga atau bukan? Iya, jadi tutorial itu kan dibimbing ya, ada bimbingan ya. Ada seseorang yang membimbing gitu ya. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk langsung ya, atau real time ya. Jadi kalau kita lihat video pembelajaran ya, itu termasuk tutorial ya, karena ada yang bimbing gitu, walaupun bentuknya itu bukan langsung ya, atau lewat video, itu termasuk. Pokoknya kan tadi pengertian tutorial itu ada yang membimbing kan, membimbing, tutor ya, tutor itu kan pembimbing. Nah itu biasanya ya dipakainya bukan buat di sekolah ya, soalnya kalau di sekolah biasanya namanya guru ya. Nah tutor itu biasanya di apa, kegiatan yang non formal gitu ya, misalkan di luar kelas gitu ya. Kan ada istilah tutor sebaya tuh di model pembelajaran tutor sebaya, pernah dengar? Pernah nggak? Model pembelajaran namanya tutor sebaya. Pernah? Belum, Pak. Oh, belum ya. Itu tutor sebaya itu artinya guru mengambil beberapa siswa yang dianggap sudah menguasai, kemudian siswa itu membimbing temannya yang belum menguasai. Ya. Nah, itu namanya model pembelajaran tutor sebaya. Kenapa itu dilakukan oleh guru? Karena itu lebih efektif dibandingkan guru memberikan atau memahami semua siswa yang belum paham gitu ya. Ya, jadi kan misalkan di kelas itu ya, misalkan nanti bapak-bapak mau ngajar nih, terus ada 40 orang ya, 40 siswa. Ketika mengajar, yang menguasai cuma 5 gitu ya, yang 35 nggak menguasai. Biasanya kan siswa kan suka malu ya kalau bertanya dengan guru. Nah, kemudian guru membuat model pembelajaran minggu depan. Saya akan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya. Bagi yang sudah paham, tolong dibimbing temannya agar bisa atau agar paham. Nah, itu namanya tutor sebaya. Ya. Jadi tutor itu biasanya bukan istilah buat guru ya, tapi untuk pelatih yang memberikan bimbingan. Ya.
Kemudian ada juga kan kalau di itu di apa kegiatan ekskul ya, ekstrakurikuler ya, itu juga ada kan tutorial gitu ya, tutorial tentang apa misalkan pelatihan paskibra ya, itu kan tutorial juga ya, ya seperti itu ya. Jadi bisa dianggap ya video YouTube yang isinya itu menuntun siswa memahami pelajaran, itu bisa dikatakan video tutorial ya. Makanya bentuknya kan bisa video ya, bisa buku atau modul ya. Terus bisa juga orang ya, bentuknya orang gitu. Langsung maksudnya langsung. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Berarti model ini nih bisa sangat bergantung dengan media apa yang disampaikan. Media video, media cetak. Iya. Bentuknya, bentuk tutorial ada nggak? Dibahas nggak? Bentuk-bentuk tutorial. Kalau tadi kan jenisnya ya. Kalau jenis kan berarti dibedakan dari segi banyaknya yang di ini ya, banyaknya siswa yang dibimbing ya. Jadi tadi ada yang klasik itu biasanya satu kelas gitu ya. Nah klasik gitu ya, seperti mengajar ya, guru mengajar satu kelas bahkan bisa ratusan orang, itu namanya klasik ya. Nah bisa juga pakai kelompok. Nah ini biasanya tujuannya supaya lebih efektif dalam hal penyampaian materi ya. Kemudian lebih efektif lagi kalau seorang atau privat ya, jadi istilahnya privat ya. Nah ini yang membedakan dari segi jumlah siswanya ya. Tapi ada juga nanti pembedaannya itu berdasarkan bentuknya ya. Misalkan video, ya tutorial video, bisa juga langsung ya, tutorial langsung, misalkan menggunakan pembimbing langsung ya. Atau tutorial dalam bentuk modul atau buku ya, buku yang disusun dengan bentuk modul ya. Ya seperti itu ya. Terus apa lagi? Yang dibahas apa lagi? Berikutnya, slide berikutnya coba slide berikutnya. Langkah-langkah. Oh, langkah-langkah ya. Terus. Kalau langkah-langkah apa isinya? Oh, ini mah apa ya? Umum ya. Pasti perencanaan terus persiapan ya, perencanaan persiapan terus oh iya, evaluasi ya. Nah, itu mah standar ya. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi ya. Itu mah langkah umum ya. Tidak hanya tutorial ya, semua kegiatan pembelajaran biasanya diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi ya. Mungkin yang beda itu di tengah-tengahnya ya, prosesnya. Nah ini sangat penting sekali ya, persiapan dengan perencanaan dengan evaluasi ya. Nah, perencanaan itu digunakan agar langkah-langkah tutorial itu betul-betul sesuai yang diinginkan ya. Nah itu yang paling susah itu menyusunnya ya. Kalau dalam bentuk modul itu susah membuat apa ya, membuat materinya ya yang betul-betul bisa menuntun, membimbing siswa ya. Misalkan ada materi yang harus dikuasai siswa tanpa ada guru, nah itu pakai kalimat bisa nggak? Nah itu namanya tutorial ya. Ya seperti kalau kita beli barang juga kan ada ya, namanya apa tuh, buku apa itu, panduan itu loh. Namanya apa? Manual book ya. Nah, manual book itu juga tutorial ya, tutorial tapi dalam bentuk buku ya. Kalau kita perhatikan manual book itu kan langkah-langkah ya isinya ya. Iya. Dan apa namanya, dibuat agar pembaca itu mudah memahami ya, tanpa konsultasi langsung dengan pembuatnya, itu bisa dengan membaca manual book itu ya. Berarti itu tutorial dalam bentuk buku ya.
Nah, evaluasi itu juga sangat penting ya untuk mengetahui apakah modul yang dibuat ya atau model pembelajaran yang dikembangkan itu sudah bisa memenuhi ketercapaian pembelajaran atau tidak ya. Jadi evaluasi itu tujuannya untuk mengetahui apakah perencanaan, pelaksanaan sampai pelaksanaan itu sudah sesuai dan tahunya bagaimana nih? Tahunya mau apa tutorial ini sudah tercapai atau sudah berhasil? Tahunya dari mana? Tahunya kalau dari sini ya ada tugas mandirinya gitu Pak. Dari nilai ya, dari nilai tugas Iya. mandiri ya. Jadi kalau nilai tugas mandirinya rata-rata siswa itu sudah di atas KKM ya, istilahnya KKM ya. KKM itu apa, Chef Doni? Nilai apa KKM pernah dengar ya? Kriteria ketuntasan minimal. Hah? Apa? Kriteria ketuntasan minimal kan. Oh ya, kriteria ketuntasan namanya Minimal lah. minimal, betul ya. Saya lupa soalnya istilah guru itu. Ya, jadi ada nilai minimal ya. Nah, jadi evaluasi itu untuk mengetahui apakah siswa itu sudah memenuhi nilai minimal, ketuntasan nilai minimal ya. Kriteria ketuntasan minimal. Ya, jadi kalau sudah di atas KKM berarti bentuk tutorialnya sudah berhasil ya. Yaitu evaluasi ya. Tapi kalau masih di bawah KKM berarti perlu perlu diperbaiki lagi ya. Mungkin perencanaannya ya, misalkan pembuatan modulnya kurang mudah dipahami ya. Kalau bentuk video mungkin penyampaiannya kurang dipahami ya. Kemudian pelaksananya perlu dievaluasi juga ya, apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau malah tidak ya. Nah, kemudian juga waktunya apakah cukup atau tidak ya. Nah, itu evaluasi fungsinya seperti itu ya. Kemudian apa lagi yang dibahas? Setelah langkah-langkah berikutnya, kelebihannya ya. Kelebihannya itu ya kalau dianya model tutorialnya bentuknya perorangan, ya bisa lebih bagus hasilnya ya. Kemudian yang kedua, bisa mempercepat kemampuan sendiri ya. Ya, belajar dengan kecepatannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh siswa yang lain. Ya, ini kan sering terjadi juga ya ketika kita masih sekolah atau kuliah, kan suka dikasih modul tutorialnya untuk memahami suatu materi praktikum ya. Nah, itu kan ada yang cepat ya. Misalkan si A cepat itu menguasai dengan baca modul aja, dia bisa selesai lebih cepat dibandingkan yang lain ya. Tapi ada juga yang lambat ya. Nah, ini artinya siswa yang bisa cepat itu lebih dulu menguasai ya. Karena modul itu dibuatnya sangat runtun ya, sangat mudah diikuti. Nah, siswa yang dia tangkapnya lebih cepat, biasanya dia bisa melebihi target ya. Misalkan pertemuan pertama targetnya hanya sampai modul 2, ternyata dia saking pinternya bisa melebihi dari modul 2 karena sudah dibuatkan dalam bentuk 10 modul misalkan ya. Terus kelebihannya yang ketiga apa? Kekurangannya. Kekurangan habis. Kekurangannya apa? Iya, kekurangannya iya. Ya, kalau tutorial itu kan dibimbing ya, berarti memang di sini diperlukan kesabaran ya, diperlukan teknik mengajar ya. Artinya selama belajar itu kan diberikan bimbingan. Kalau strateginya atau teknik mengajarnya itu tidak menarik, itu bisa bosan kan. Iya.
Atau bisa juga ketika kalau bentuknya itu individu ya. Nah, misalkan kita mengajar satu orang siswa yang sangat lambat gitu ya dia tangkapnya. Nah, itu kalau nggak sabar kan kadang malah nggak serius ya memberikan materinya, atau kadang kitanya suka malas gitu ya, misalkan ngajar siswa yang sulit memahami, terus lama-lama kita nggak sabar ya, nah akhirnya malah gagal gitu. Terus sudah ya beres ya. Sudah, Pak. Nah, yang dari anggota lain gimana nih? Ada tanggapan nggak? Pak, mungkin saya nanti minta diluruskan, Pak. Yang saya tangkap itu mungkin seperti ini, Pak. Tutorial itu suatu teknik atau upaya, Pak, untuk mengejar jikalau ada siswa yang ketinggalan gitu, Pak. Jadi upaya guru untuk mensetarakan level gitu, Pak. Itu betul nggak, Pak? Tapi berarti itu ya, berarti dia pakai tutorial. Tujuannya untuk pakai apa? Langsung ya? Pakai tutorial tujuannya untuk ya tadi misalnya kan ada murid yang lebih cepat. Nah, yang lebih cepat ini ngajarin temennya yang lambat. Tapi secara berkelompok Ya. nanti akan jadi nilai kelompok gitu, triknya guru kan gitu ya. Jadi mau nggak mau semuanya harus rata gitu. Seperti itu bukan, tadi, Pak? Tutor sebaya. Itu namanya model pembelajaran tutor sebaya. Itu memang strategi supaya kemampuannya itu bisa sama dalam waktu yang singkat tanpa kinerja guru yang besar ya. Jadi dia mengambil beberapa siswa yang sudah dianggap paham, kemudian dibentuk kelompok. Nah, yang paham itu dimasukin ke setiap kelompok gitu. Nah, nanti biasanya kan yang paham itu akan memberikan bimbingan atau menyampaikannya yang dia pahami, dan biasanya siswa yang nggak paham itu lebih mudah bertanya dengan sebayanya kan, nggak malu ya, nggak canggung, kemudian bahasanya juga bisa bahasa mereka langsung ya. Nah, sehingga itu meringankan tugas guru ya. Nah, makanya muncul model pembelajaran tutor sebaya. Ya, itu betul seperti itu. Oke, Pak. Terus mungkin saya juga dulu mungkin beda-beda ya, Pak. Di SMA saya itu ada responsif, Pak, namanya. Nah, kurang lebih responsif itu sama sifatnya seperti yang dijelaskan Pak Ali, Pak. Itu tutorial berarti apa ya? Apa Responsif beda lagi? itu ya, itu responsif itu istilah apa ya? Istilah pemberian materi di luar kelas ya. Nah, itu hampir sama dengan tutorial ya. Tutorial ya, responsif sama. Misalkan kalau di praktikum suka ada ya, mata kuliah kita ada responsifnya nih. Nah, siapa yang ngajar Pak, atau siapa yang bimbing? Misalkan kakak kelas, nah itu berarti tutorial juga ya. Cuma istilahnya responsif. Kalau di kelas namanya mengajar, guru mengajar. Kalau di luar kelas yang dibimbing oleh kakak kelas itu biasanya responsif ya. Kalau di UPI juga ada ya. Mungkin Pak Sepdoni mengalami ketika belajar praktikum ya, pemrograman dasar itu yang masuk ke lab bukan dosennya ya, tapi asisten yang terdiri dari kakak kelas ya. Artinya sudah paham duluan ya, kemudian oleh dosennya dipercaya karena kemampuannya dan nilainya bagus, sehingga dipercaya untuk memberikan tutorial ya. Ya sama itu istilahnya ya, istilahnya berbeda tapi tujuannya sama. Lagi? Ya, terima kasih, Pak. Tutorialnya. Terus apa lagi yang ingin didiskusikan? Kira-kira tutorial ini untuk kondisi pandemi ini gimana?
ini efektif sih Pak. Kalau untuk pandemi menurut saya apa ya? Efektifnya kenapa? Kalau misalnya tutorial itu bisa dibentuk di dalam media gitu ya Pak, ya, video terutama itu sangat efektif Pak. Gitu. Nah cuman mungkin kurang atensinya ya Pak. Kalau di situ kan ada satu lawan satu gitu ya. Tadi ada individu gitu, private. Nah, paling kurang atensinya di situ sih. Jadi, tapi itu tergantung gimana kita ngebuat konten videonya sih Pak, kalau menurut saya. Iya. Jadi bisa efektif, bisa tidak ya. Karena ada juga yang tadi disampaikan ya, misalkan dalam bentuk video, ya kontennya atau videonya itu kurang menarik ya. Sehingga sulit ya. Nah, tutorial ini kondisi pandemi ini sangat diperlukan sekali ya. Karena sebenarnya yang paling efektif itu kan bertemu langsung ya. Di mana-mana itu yang paling efektif itu adalah luring. Tapi karena kondisi pandemi, akhirnya guru kan ditugaskan untuk membuat video pembelajaran ya. Disuruh membuat strategi pembelajaran yang tujuannya itu agar siswa memahami. Nah, maka kerja keras guru itu harus diuji coba ya dengan bentuk video-video atau ini slide ya, PowerPoint ya. Karena kalau pakai daring kan banyak hambatannya, misalkan koneksinya ya. Nah, biasanya kan di bentuk video itu karena supaya bisa di-download, kemudian dibaca berulang-ulang ketika pembelajarannya itu sudah selesai ya. Kemudian dalam bentuk buku juga sama ya, di-download, kemudian dibaca berulang-ulang ya. Jadi kalau daring itu guru sebenarnya sangat kerepotan ya. Ini Pak Saiful ini gimana nih strateginya nih? Ketika daring ini gimana proses pelajarannya? Mas Saiful ini lagi PPG ya? Kayaknya iya Pak, kayaknya lagi PPG. Ya, benar. Saya lagi mau presentasi sekarang Pak, di PPG tapi. Yang jadi guru siapa lagi? Yang jadi guru selain Pak Saiful ini siapa? Saya Pak, Siapa? Asep Indra. Oh, Mas Indra gimana nih? Oh iya, temannya ya. Enggak PPG? Iya, betul Pak. Udah ya, udah tahun kemarin ya. Saya Pak, 2014. Itu gimana strateginya nih? Ya gitu aja sih Pak, kita pakai LMS. Oh, LMS. Kalau LMS itu kan berarti statis ya, artinya bentuknya kan cuma kayak spot gitu ya, kayak di kalau penduduk spot ya, atau e-learning gitu ya. Nah, iya betul Pak. Jadi kalau misalnya ada yang harus dipraktekkan ya, ya kita bikin SIM sendiri gitu Pak, kayak spot di UPI gitu. Kontennya apa bentuknya? Ya macam-macam sih Pak. Tapi kalau misalnya kita perlu tatap muka ya ini kan di Zoom meeting juga pakai simulator. Pakai simulator GNS3 atau pakai tracer kayak gitu. Efektifnya dibandingkan luring? Kebetulan kalau di kita itu Pak, karena siswa juga fasilitas di rumahnya masih kurang ya Pak ya. Jarang gitu yang punya laptop, yang punya punya PC. Jadi kesulitan sekali Pak ketika pembelajaran praktek. Jadi yang nggak efektif gitu kalau yang namanya daring tetap gitu nggak efektif.
Nah, kalau yang ruang guru gimana tuh? Apa, Pak? Ruang guru? Oh, yang ruang guru kita enggak, Pak, enggak akses ke situ. Bukan, saya bertanya. Oh, Pembelajaran kayak ruang guru kan itu bimbingan online. Gimana? Kalau untuk praktek kayaknya tetap, Pak, harus ada fasilitas ininya. Karena kalau saya kan kebetulan di jaringan ya, Pak ya. Ngajarnya di jaringan gitu. Nah, untuk praktek ke siswanya itu ya susah gitu mempraktekannya gitu. Karena siswanya juga sama sekali belum pernah pegang alatnya gitu. Iya, ruang guru itu kalau kita lihat dia masih tetap bertahan dengan bimbel online gitu ya. Berarti dia kuat di mana coba? Maksudnya apa yang dia unggulkan itu? Medianya mungkin, Pak. Medianya ya. Jadi medianya ruang guru itu dibuat seinteraktif mungkin ya. Ya? Pak? Udah tuh. Bentar ya. Jadi gini. Medianya dikuatkan karena ruang guru itu bimbel yang online ya. Tapi kok semakin kesini semakin banyak ininya. Siswanya ya. Karena kontennya itu sangat menarik sekali ya. Kalau dibilang itu dia berani bayar puluhan juta untuk satu konten video gitu. Tapi memang menarik kan? Kalau kita perhatikan dari apa ya, dari animasinya ya, penggabungan antara guru dengan teks gitu ya. Nah itu kemarin saya juga baru belajar ya sama apa prodi Tekpen ya. Kalau di UPI itu ada teknologi pendidikan itu sangat konsen ke situ ya, ke pembuatan media ya. Kalau di Ilkom itu nggak terlalu diperhatikan ya, karena Ilkom itu kan konsennya ke pemrogramannya ya. Kalau di Tekpen itu ke pembuatan medianya atau penggunaan aplikasinya ya, seperti mengambil gambar pakai FreePix ya, Canva buat ini apa video ya. Terus apalagi ya, kemarin saya dilatih dan dibeli ini tuh aplikasinya ya. Dan memang bagi orang pemrograman mungkin nggak terlalu ini ya menarik, karena itu cuma aja, tapi ternyata bikin PowerPoint yang menarik ya, interaktif, itu membutuhkan waktu ya. Misalkan dia ingin menjelaskan sesuatu tapi tidak ada teksnya sama sekali ya, yang dia tampilkan tuh gambar aja. Tapi dengan gambar itu siswa bisa paham. Nah itu bagaimana caranya? Itu memang butuh waktu ya. Ya contohnya nih yang slide 12 coba. Kalau slide 12 ini kan yang nomor 12, slide 12 itu kan, nah itu masih ada teksnya ya. Nah kalau di infograf, namanya istilah infograf ya. Infograf itu informasi dengan gambar. Gimana dengan gambar itu orang bisa paham kita akan menjelaskan apa sih, dengan teks yang sedikit tapi banyak ke gambar, kemudian cuma poinnya aja teksnya ya. Kemudian si pemirsa atau siswa itu bisa paham dengan gambar kita. Ya itu ruang guru ya. Nah makanya ruang guru itu selalu memperbarui video kontennya, karena itu andalan dia. Bayangkan kalau sudah daring, video yang tidak menarik, gurunya juga bosan ya, membosankan ya dalam memberikan materi, itu pasti nggak akan laku kan ya. Ya jelas ya. Jelas, Pak. Ada lagi yang ingin didiskusikan?
Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, kalau gitu kita kita simpulkan ya. Jadi tutorial itu, strategi pembelajaran tutorial itu masih diperlukan ya untuk siswa yang butuh bimbingan ya, butuh bimbingan, dan biasanya kalau bimbingan langsung atau bimbingan yang berupa guru atau tutor atau orang, itu sangat diperlukan untuk siswa menengah ke bawah ya, mulai SMP ke bawah, SD, TK ya. Tapi ketika sudah SMA bahkan perguruan tinggi, maka sudah beralih ke tutorialnya itu bentuknya buku ya, walaupun masih juga ada bentuknya orang, tapi kalau orang itu bukan guru yang mengajar, tapi sudah digantikan oleh asisten ya, atau dosen itu ya, maksud saya bukan dosen yang mengajar ya kalau bentuknya tutorial, karena biasanya tutorial itu diberikan di luar pembelajaran ya, atau dikenal dengan responsif. Tapi mengajar di kelas juga tutorial ya namanya ya. Jadi tutorial itu bentuk pembelajaran langsung yang dibimbing baik guru maupun oleh tutor maupun oleh buku atau video ya. Jadi strategi pembelajaran tutorial ini tetap digunakan sampai kapanpun ya. Kayaknya tidak akan mungkin bisa digantikan karena ini yang efektif ya, dibandingkan dengan strategi pembelajaran non tutorial ya. Misalkan disuruh belajar sendiri ya, dikasih buku, bukunya juga bukan modul tapi buku diktat itu ya. Misalkan kalau yang teori memang bisa ya, kalau belajar materi konsep mungkin bisa, tapi kalau yang matematik ya atau pemrograman ya, kita baca buku matematik aja bingung kan ini ya kalau nggak dijelaskan ya. Nah, maka perlu tutorial ya. Yaitu yang bisa disimpulkan. Ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah jelas ya? Cukup Pak, ya. Ya. Baik, kalau sudah jelas, mungkin hari ini dicukupkan kuliahnya. Dan minggu depan masih ada 1 atau 2 kelompok lagi. Yang belum siapa? Pak Eri ya? Sudah, Pak. Oh, Pak Eri udah. Sudah. Siapa yang belum deh? Sudah Oh, semua. Kayaknya udah semua, Pak. Oh, Kemarin- sudah ya. Kemarin Udah. kalau nggak salah sisa berdua Mas. Kan ada 6 kan? Yang Sofran. Oh ya pas. Nah, itu satu lagi. Sofran ya, Pak Sofran ya. Hari ini nggak hadir ya? Tidak ada kalau sekarang, Pak. Tapi kuliah yang lain ada? Ada mungkin Oh, ada kalian- halangan, Bu. Kalian kuliahnya tiap hari? Senin sampai Jumat Pak. Iya, Oh, Pak, tiap hari. Tiap hari? Berarti malam itu? Senin sampai Jumat malam terus? Sore Pak kebanyakan Sore, Pak. Oh, sore jam berapa? jam 4. 16.20. 16.20. Oh, setengah 5. 16.20 mah jam 4. Jam 4? Iya jam 4. Setengah Oh, bisa 5 juga jam. ya. Sekali. 5, Pak. Berarti kalau Kamis jam 4 bisa juga ya? Kalau Kamis, Rabu. Ada, Pak. Tadi sore ada? Filsafat ilmu. Oh, ada. Berarti hari ini Ya, 2. ada. Hari ini 2 Pak. Ada hari ini 2, Pak. Senin berapa? 1. Senin 1. Selasa, Selasa 1. 1. Rabu 2. Rabu 2. Kamis? Kami 1. Kamis 1. Jumat? Jumat 2. 2. Oh, iya. Kamis jam 4. Kamis. Ya, jam Iya. 4, setengah 5. Berarti yang jam 4 udah kisi semua ya? Udah kita semua. Udah, ya. Pak. Ya udah tuh. Itu emang jam strategis Pak itu Pak. Jam aman. Telat ya. Ya udah kita tutup aja jam setengah 8 ya, jam 7 lebih. Ya, untuk minggu depan masih Pak Sofran satu lagi ya, saya ingat satu lagi. Habis itu kita akan
ambil topik yang lain ya. Setelah Pak Sopran, kemudian saya akan berikan topik yang baru lagi supaya lebih banyak lagi strategi yang dipelajari ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak. Terima kasih. Mangga.